Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai informasi pendataan non-ASN. Ya, ini sebagai tindak lanjut ya dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, di mana nantinya ketika 28 November ya, ini 28 November 2023, nantinya tidak ada lagi status kepegawaiannya honorer. Yang ada itu PNS dan P3K atau ASN. Nah, untuk nominasi atau nama-nama yang sudah pasti ya, atau kemungkinan menjadi prioritas pemerintah yang nantinya akan mengangkat honorer itu ke ASN, ini Bapak Ibu bisa ngecek secara langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan simak sampai selesai videonya agar bisa memahami ya informasinya secara keseluruhan. Nah, untuk pendataan non-ASN ini sebenarnya dilakukan ya, pemetaannya itu 2022 melalui BKPSDM wilayah masing-masing untuk pemerintah daerah. Nah, untuk pemerintah pusat ya, termasuk kementerian gitu ya, ini masuknya pusat, itu ada database lagi gitu ya yang diadakan oleh masing-masing kementerian. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu cara melihat atau cara cek nama Bapak Ibu apakah terdaftar atau tidak sebagai kandidat ya, kandidat yang akan menjadi PNS atau P3K, yang dimana tindak lanjut dari PP nomor 49 tahun 2018 ini sesuai janji pemerintah di 28 November 2023 ini. Nominasinya Bapak Ibu bisa lihatnya di sini ya. Ini sebelum kita lihat yang nominasi, Bapak Ibu, ini sebagai gambaran bahwa peraturan ini disahkan ya atau diundangkan pada 28 November 2018. Kenapa di pemerintahan atau di instansi manapun tidak menerima honorer baru? Karena di aturan yang tertulis ya, yang sudah diundangkan itu tidak boleh ya, karena meminimalisir membludaknya honorer baru, sehingga honorer yang lamanya itu malah terabaikan gitu ya. Nah, langsung aja dari pengumuman yang sebenarnya sudah diprafinalisasi ya oleh BKPSDM masing-masing. Jadi ngeceknya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya sebagai guru atau nakes ya di lingkungan pemerintah daerah di Bandung, Kabupaten Bandung misalnya. Nah, Bapak Ibu masuk ke BKPSDM, kemudian cari aja misalnya di pencarian pengumuman hasil pendataan non-ASN prafinalisasi misalnya. Nah, ini nanti akan muncul ya Bapak Ibu. Akan muncul surat pengumumannya bahwa hasil pendataan non-ASN ini Bapak Ibu ada di lampiran ini. Lampiran paling bawah. Ya. Ini untuk THK2. THK2 itu dia yang masa kerjanya mulai dari tahun 2003 ya. Pokoknya di bawah 2005 itu masuk THK2 kalau nggak salah ya. Dan THK satunya sudah tuntas, tinggal THK2 sebagian, dan ini yang baru, honorer yang baru di masa kerja kurang lebih 3 tahun. Ini dari surat edaran itu sudah masuk kriteria ya. Nah, untuk lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, baik itu tim medis ya seperti akper, yang perawat, atau yang misalnya kayak apoteker di RSUD, ini nanti akan didaftar ya, akan masuk list daftar gitu.
Kemudian yang di puskesmas juga, ini nanti akan masuk ke sini ketika Bapak Ibu masa kerjanya minimal 3 tahun. Kemudian di lingkungan dinas, semua dinas ya, intinya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, ini pasti masuk kalau Bapak Ibu kemarin ikut pendataan non ASN. Nah, di sini ada dinas lingkungan hidup dan macam-macam ya, banyak ya Bapak Ibu jumlahnya. Jadi cara mencarinya itu silakan masuk ke BKPSDM masing-masing. Kemudian di pencarian Bapak Ibu boleh misalnya gini ya. Ilustrasinya kita ke Google, kemudian misalnya Bapak Ibu itu ada di Kabupaten daerah Jawa Tengah ya, misalnya Kabupaten Tegal atau Kota Tegal ya, misalnya BKPSDM pengumuman non ASN, pengumuman pendataan non ASN, kita coba ya, non ASN Kota Tegal misalnya. Nah, di sini muncul, nanti Bapak Ibu klik ya yang link tadi, kemudian kita cari nih. Nah, di sini unduh hasil akhir pendataan tenaga non ASN, tinggal lihat ya atau diklik, kita tunggu apakah nama Bapak Ibu nanti bakal tercantum gitu di PKPSDM tempat Bapak Ibu gitu. Nah, kalau udah tercantum berarti ini Bapak Ibu menjadi skala prioritas atau menjadi prioritas honorer yang nantinya akan diangkat oleh pemerintah menjadi ASN ya. Nah, di sini terlampir ya nama-namanya, kemudian semuanya lengkap ya. Nah, dari tiap-tiap PKPSDM formatnya beda-beda ya. Yang jelas Bapak Ibu patokannya itu nama, kemudian tanggal lahir dan instansinya gitu. Jadi cara mengeceknya seperti itu ya, karena kalau di website pendataan non ASN ini portalnya sudah tidak diaktifkan. Karena apa? Karena tidak aktif ya. Kemudian di ini juga intinya untuk portal pendataan non ASN udah ditutup karena pendataannya di tahun 2022. Nah, untuk yang sekarang itu sedang ada verifikasi dan validasi data Bapak Ibu yang tercantum di sini gitu, di masing-masing BKPSDM. Jadi kalau ada nama Bapak Ibu di pengumuman pendataan non ASN, maka ini kemungkinan akan diprioritaskan oleh pemerintah, yang dimana untuk 28 November 2023 diusahakan ya dikebut gitu oleh Kemenpan agar bisa masuk atau afirmasi ke P3K ya. Nah, di sini tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Silahkan dipraktekkan dan di-share video ini agar memastikan bahwa nama Bapak Ibu tercantum dan menjadi prioritas di tahun berikutnya ya, kemungkinan di tahun berikutnya untuk diangkat menjadi ASN. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.